Di El Fasher pagi ini, tak ada yang datang mengubur mereka. Kota itu baru saja jatuh setelah pengepungan yang panjang. Dan menurut laporan, jalan-jalannya kini terbentang penuh jenazah yang tak sempat dikuburkan di bawah matahari yang terbit seperti biasa. Bayangkan kamu melewatinya, mencoba menghitung, lalu berhenti menghitung. Dan di Kadugli yang terkepung, Badan Pangan Dunia baru saja mengonfirmasi kelaparan tingkat tertinggi yang dikenal Sistem Pangan Internasional. Tubuh manusia sampai pada batasnya, sementara pertolongan tak lagi menjangkau mereka. Apakah dunia benar-benar tak melihat, atau sudah memilih untuk berpaling? Di perbatasan Cheb, jutaan orang dilaporkan mengantri masuk kamp yang sudah lama melampaui kapasitasnya. Sementara di ruang sidang PBB di Jenewa, lembar permintaan dana kemanusiaan Sudan nyaris tak pernah terisi hingga separuhnya. Apakah ini kegagalan sebuah sistem atau keputusan untuk melupakan? Mari kita telusuri lebih jauh perang paling mematikan yang hari ini justru paling sunyi. Semua ini adalah potret dari perang yang oleh banyak lembaga kemanusiaan disebut sebagai krisis terbesar di dunia saat ini. Namun disinilah letak keganjilannya. Berbeda dengan Ukraina atau Gaza, perang ini nyaris tidak memiliki panggung. Tidak ada liputan harian, tidak ada gelombang solidaritas di media sosial, tidak ada bendera yang dipasang di foto profil. Sudan seolah berperang di ruang hampa. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa sebuah perang bisa sebesar ini, sekaligus sesenyap ini? Apakah dunia benar-benar tidak tahu, atau memilih untuk tidak melihat? Dan bersama Ruang Makro, mari kita menyelami mengapa perang terbesar di planet ini bisa lenyap begitu saja dari kesadaran kita. Skala tragedi ini tidak sulit ditemukan, asalkan kita mau mencarinya. Lembaga Pemantau Konflik Achlep mencatat lebih dari 58.000 orang tewas sejak perang pecah pada April 2023, sebuah angka minimum yang konservatif. Sementara estimasi lain yang mencoba menghitung korban tidak langsung atau kematian akibat kelaparan, penyakit, dan runtuhnya layanan yang dipicu perang memperkirakan angka hingga 150.000 jiwa. Program Pangan Dunia melaporkan sekitar 24,6 juta orang hidup dalam kelaparan akut, hampir setengah dari seluruh penduduk Sudan. Dan dengan lebih dari 11 juta orang terusir di dalam negeri, yang kita sebut sebagai internally displaced person, atau orang yang terusir dari rumahnya, tetapi masih berada di dalam batas negaranya sendiri. Ditambah sekitar 4 juta lainnya yang menyeberang ke Chad, Mesir, dan Sudan Selatan. Sudan hari ini menyandang status krisis pengungsian terbesar di dunia. Angka-angka ini melampaui hampir semua konflik lain yang sedang berlangsung. Disitulah letak persoalannya. Angka sebesar itu nyaris tidak pernah sampai ke telinga kita. Dan untuk memahami mengapa, kita tidak bisa memulainya dari hari perang itu pecah. Kita perlu kembali jauh ke belakang, ke sebuah negara yang sejak lahir sudah menyimpan retakan di fondasinya. Dan dari sinilah cerita akan kita mulai. Sudan merdeka dari Inggris dan Mesir pada 1 Januari 1956. Dan sejak hari pertama itu, ia sudah menjadi dua negara dalam satu tubuh. Selama masa kolonial, Inggris memerintah wilayah utara dan selatan dengan cara yang hampir sepenuhnya terpisah. Utara yang berbahasa Arab dan mayoritas Muslim dibangun sebagai pusat administrasi dan perdagangan, sementara selatan yang mayoritas Kristen dan animis nyaris dibiarkan tanpa pembangunan. Bahkan dibatasi interaksinya melalui kebijakan yang dikenal sebagai Southern Policy. Ketika kekuasaan diserahkan, seluruh mesin negara jatuh ke tangan elit di Khartoum, dan wilayah-wilayah pinggiran hanya mendapat sisa-sisanya. Ketimpangan bawaan ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pola yang akan terus berulang dalam setiap babak kekerasan di Sudan. Perang Saudara Pertama bahkan sudah menyala sebelum kemerdekaan diproklamasikan, berlangsung dari 1955 hingga 1972, dan disusul Perang Kedua pada 1983, dengan korban diperkirakan mencapai 2 juta jiwa. Sejarawan Richard Cocket dalam bukunya Sudan, Darfur and the Failure of an African State menyebut pola ini sebagai kegagalan proyek kebangsaan yang paling mendasar. Negara yang memperlakukan pinggirannya sebagai sumber daya untuk dihisap, bukan bagian dari dirinya sendiri.
Pola menghisap pinggiran yang sudah kita lihat itu mencapai bentuk paling brutalnya di Darfur pada tahun 2003, ketika kelompok-kelompok pemberontak di wilayah barat mengangkat senjata karena merasa terpinggirkan dari pusat. Pemerintah di Khartoum di bawah Omar al-Bashir tidak mengirim pasukan reguler dalam jumlah besar. Mereka memilih jalan yang lebih murah dan lebih gelap, yaitu mempersenjatai milisi berkuda dari suku-suku Arab setempat. Milisi itu kemudian dikenal dunia dengan nama Janjaweed. Inilah yang menerapkan apa yang para pengamat sebut sebagai milisi proksi, atau kelompok bersenjata non-reguler yang dipersenjatai negara agar berperang tanpa mengerahkan tentara resmi. Gerard Prunier di bukunya Darfur, The Ambiguous Genocide, mencatat bagaimana kekerasan itu dirancang sebagai alat kebijakan, murah bagi negara, mematikan bagi korbannya, dan mudah disangkal di panggung internasional. Diperkirakan sekitar 300.000 orang tewas dan jutaan lainnya terusir. Dunia sempat menoleh, ada kampanye selebriti, ada resolusi, bahkan ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional untuk Bashir. Namun perhatian itu surut dan milisi yang sudah telanjur dibesarkan tidak pernah benar-benar dikubarkan. Sebaliknya, ia naik kelas menjadi sesuatu yang jauh melampaui sekedar pasukan tak beraturan. Pada tahun 2013, Bashir meresmikan Janjaweed menjadi paramiliter resmi bernama Rapid Support Forces atau RSF, pasukan dukungan cepat, di bawah komando seorang mantan pedagang unta dari Darfur bernama Muhammad Hamdan Dagalo yang lebih akrab disapa Hemeti. Bagi Bashir, RSF adalah asuransi pribadi, pasukan yang cukup kuat untuk menumpas pemberontakan, namun cukup terpisah dari militer reguler untuk mencegah kudeta dari dalam. Strategi menyeimbangkan dua kekuatan bersenjata ini tampak cerdik selama bertahun-tahun. Namun seperti yang akan kita lihat, Bashir tengah merakit dua rahang yang kelak menggigit negaranya sendiri. Dan untuk memahami apa yang memberi rahang itu kekuatan, kita perlu menoleh ke satu pergeseran ekonomi yang sering luput. Ketika Sudan Selatan memisahkan diri lewat referendum pada tahun 2011, Sudan kehilangan sekitar 3/4 cadangan minyaknya dalam semalam. Negara yang kehilangan sumber devisa utamanya itu kemudian berpaling ke satu komoditas yang kebetulan ditemukan melimpah di wilayah konflik, yaitu emas. Tambang emas terbesar, Jebel Amer di Darfur Utara, jatuh ke tangan keluarga Hemeti setelah serangkaian pertempuran berdarah antar milisi. Dari sinilah kekuatan RSF berubah sifat, dari sekedar alat kekerasan negara menjadi konglomerasi bisnis bersenjata. Emas dari tambang yang dikuasai RSF mengalir hampir seluruhnya ke satu tujuan, Dubai, lalu berubah menjadi senjata, gaji tentara bayaran, dan kekayaan pribadi yang oleh sejumlah laporan diperkirakan mencapai miliaran dolar. Alex Duval, salah satu pengamat paling senior untuk kawasan ini, di bukunya The Real Politics of the Horn of Africa, menyebut sistem semacam ini sebagai political marketplace atau pasar politik, yaitu tatanan di mana kekuasaan tidak lagi bekerja lewat institusi, melainkan lewat transaksi. Dalam pasar itu, loyalitas komandan, suara politisi, bahkan perdamaian itu sendiri menjadi barang dagangan yang harganya naik turun mengikuti pasokan uang. Dan di pasar inilah, Hemeti perlahan menjadi pemain dengan modal paling besar, sebuah posisi yang segera akan diuji. Untuk memahami betapa besarnya modal politik yang dimiliki Hemeti, kita perlu melihat bagaimana pasukan itu tumbuh melampaui batas-batas Sudan sendiri, jauh keluar dari padang gurun tempat ia dilahirkan tadi. Ketika koalisi pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berperang di Yaman, ribuan tentara RSF dilaporkan dikirim ke sana sebagai pasukan bayaran, dan bayarannya mengalir bukan ke kas negara, melainkan ke jaringan bisnis keluarga Hemeti. Di Libya, RSF menjalin hubungan dengan Panglima Perang Khalifah Haftar, yang kelak dilaporkan mengirimkan pasokan bahan bakar dan senjata pada hari-hari awal perang, menandai bahwa jaringan ini tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi merentang regional. Perusahaan-perusahaan keluarga Dagalo bergerak dari pertambangan, perdagangan mobil, hingga infrastruktur, dengan puluhan entitas yang oleh investigasi Global Witness ditelusuri jejaknya sampai ke rekening-rekening di luar negeri. Pada titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang seorang komandan paramiliter, melainkan tentang sebuah negara di dalam negara, lengkap dengan tentaranya sendiri, anggarannya sendiri, dan diplomasi luar negerinya sendiri. Namun keseimbangan ini punya dua sisi, sebab di seberangnya, militer reguler Sudan juga bukan institusi yang bersih dari bisnis. Karena sejak era Bashir, para jenderal menguasai jaringan perusahaan,
yang membentang dari pabrik senjata hingga tepung terigu. Dua raksasa ekonomi bersenjata ini hidup berdampingan dalam kecurigaan, dan sejarah menunjukkan bahwa tatanan semacam itu, di mana dua kekuatan bersenjata berbagi satu ranjang, jarang berakhir dengan damai. Lalu datanglah momen yang sempat membuat dunia menoleh sekali lagi. Pada bulan Desember 2018, kenaikan harga roti memicu gelombang protes yang dengan cepat membesar menjadi revolusi rakyat. Jutaan orang turun ke jalan, dipimpin kaum muda, perempuan, dan asosiasi profesional, dengan satu tuntutan yang sederhana sekaligus radikal, yaitu kehidupan sipil yang normal. Pada April 2019, militer akhirnya menurunkan Bashir setelah 30 tahun berkuasa. Selama beberapa pekan, Khartoum menjadi panggung salah satu eksperimen demokrasi paling menggetarkan di Afrika. Sebuah aksi duduk raksasa di depan markas militer yang dipenuhi musik, mural, dan dapur umum. Namun harapan itu berumur pendek. Pada tanggal 3 Juni 2019, pasukan bersenjata membubarkan aksi duduk itu dengan kekerasan. Lebih dari 100 orang dibunuh, banyak jenazah dilaporkan ditemukan mengambang di Sungai Nil, dan kesaksian-kesaksian tentang kekerasan seksual menyebar luas. Dan pasukan yang paling banyak disebut dalam kesaksian para penyintas hari itu adalah RSF. Peristiwa ini penting untuk diingat, sebab jauh sebelum perang besar pecah, karakter kekuatan-kekuatan yang kelak bertarung sudah diperlihatkan dengan sangat terang di depan mata dunia. Transisi menuju pemerintahan sipil yang dijanjikan tidak pernah benar-benar berjalan. Pada Oktober 2021, Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan bersama Hemeti melancarkan kudeta dan menyingkirkan kabinet sipil. Ketika tekanan internasional memaksa mereka menandatangani kerangka transisi baru pada akhir 2022, muncul satu pasal yang menjadi sumbu ledak, yaitu integrasi RSF ke dalam tubuh militer reguler. Bagi militer, integrasi harus cepat dan menempatkan RSF di bawah komando mereka. Namun bagi Hemeti, integrasi yang cepat sama artinya dengan membubarkan seluruh kerajaan bisnis dan kekuatannya. Pertanyaannya tinggal siapa yang bergerak lebih dulu. Dan pada tanggal 15 April 2023, jawaban itu datang dalam bentuk suara tembakan yang pecah serentak, mengubah ibu kota berpenduduk lebih dari 5 juta orang itu menjadi medan perang kota terbesar di dunia. Yang terjadi sesudah pertempuran pecah memperlihatkan wajah perang yang jarang dibicarakan, yaitu perang sebagai kegiatan ekonomi. Di wilayah yang dikuasainya, RSF dilaporkan menjalankan penjarahan yang begitu sistematis, hingga pasar-pasar khusus barang jarahan bermunculan. Mulai dari mobil, perhiasan, hingga pintu dan kabel listrik yang dicopot dari rumah-rumah warga. Sistem perbankan lumpuh, pabrik-pabrik dilucuti mesinnya, dan sebuah kawasan pertanian raksasa peninggalan era kolonial ikut runtuh. Proyek irigasi Gezira yang selama seabad menjadi lumbung pangan Sudan runtuh setelah wilayah itu diduduki dan para petaninya melarikan diri. Dan kelaparan yang melanda bukanlah akibat sampingan pertempuran belaka. Untuk memahami ini, kita perlu pinjam kerangka Alex de Waal, peneliti yang lama menekuni krisis pangan Afrika. Ia menegaskan bahwa kelaparan kerap bukanlah bencana alam, melainkan senjata perang yang disengaja, konsekuensi dari ekonomi perang itu sendiri. Kedua belah pihak berkali-kali dituduh menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai senjata. Militer dilaporkan menahan konvoi bantuan di lintasan perbatasan Adre menuju Darfur selama berbulan-bulan, sementara RSF menjarah gudang-gudang pangan di wilayahnya. Dalam perang semacam ini, garis antara strategi militer dan kejahatan ekonomi nyaris tidak bisa ditarik lagi. Namun perjalanannya sesudah itu bergerak seperti gergaji yang mengiris bolak-balik. RSF menguasai sebagian besar ibu kota dan hampir seluruh Darfur. Militer bertahan di timur dan utara, lalu merebut kembali ibu kota pada awal 2025. Namun di barat, satu kota menjadi simbol seluruh kebrutalan perang ini, yaitu El Fasher, ibu kota Darfur Utara, kota besar terakhir yang belum jatuh ke tangan RSF. Kota itu dikepung sejak pertengahan 2024. Selama lebih dari 500 hari, makanan dan obat nyaris tidak bisa masuk, harga bahan pokok naik ratusan kali lipat, dan penduduk yang terjebak dilaporkan bertahan hidup dengan memakan pakan ternak. Kelaparan tertinggi, IPC fase 5 atau famine, klasifikasi puncak sistem pangan internasional yang menandai kematian massal akibat kekurangan pangan ekstrim, dikonfirmasi Famine Review Committee
per September 2025, lebih dulu di Camp Zamzam, lalu di El Fasher dan Kadugli. Dan ketika El Fasher akhirnya jatuh pada akhir Oktober 2025, yang tiba bukanlah akhir penderitaan, melainkan babak yang disebut sebagai pembantaian. Pada titik inilah teknologi mengambil peran yang belum pernah dilihat sejarah. Para peneliti di Yale Humanitarian Research Lab yang memantau kota lewat citra satelit mendokumentasikan apa yang mereka gambarkan sebagai kampanye pembunuhan massal yang sistematis, dengan estimasi korban di kota itu saja antara 30 hingga 60 ribu jiwa. Objek yang terlihat dari orbit, gundukan tanah yang terus bertambah, noda yang konsisten dengan genangan darah di dekat rumah sakit, menjadi salah satu kasus perdana dalam sejarah ketika kekejaman didokumentasikan hampir langsung dari luar angkasa. Tepatnya karena tak ada satupun jurnalis di sana. Dan kita pun sampai pada pertanyaan yang ditanam sejak awal. Bagaimana mungkin semua ini, kelaparan terkonfirmasi, kota yang dibantai, berlangsung bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar menjadi perhatian global? Jawabannya berlapis, dan lapisan pertamanya sangat teknis, yaitu akses. Perang ini sejak hari pertama seolah dirancang untuk tidak disaksikan. Jaringan internet dan telekomunikasi berkali-kali diputus total selama berminggu-minggu. Jurnalis asing nyaris mustahil mendapat izin, dan jurnalis lokal menjadi sasaran kedua pihak, diintimidasi, ditahan, bahkan dibunuh. Organisasi kemanusiaan yang biasanya menjadi mata dunia di zona konflik, bekerja dalam keterbatasan ekstrim, karena konvoinya dijarah dan pekerjanya diserang. Tragedi yang tidak menghasilkan gambar adalah tragedi yang sulit diberitakan, dan perang ini gambarnya sengaja dipadamkan dari sumbernya. Bukan berarti tidak ada yang mencoba menembus kegelapan itu. Warga Sudan sendiri, dengan ponsel dan koneksi yang timbul tenggelam, terus mengunggah rekaman dari dalam kota-kota yang terkepung, sementara diaspora di berbagai negara menggalang kampanye dan mengulang tagar yang meminta dunia sekedar menoleh. Namun di titik itu, mereka berhadapan dengan tembok yang tak kasat mata, yaitu cara kerja algoritma media sosial itu sendiri, yang mengangkat konten berdasarkan keterlibatan audiens yang sudah ada, bukan berdasarkan bobot peristiwanya. Unggahan tentang Sudan datang dari akun-akun kecil dalam bahasa Arab tentang tempat-tempat yang tidak dikenali audiens global, dan algoritma dengan patuh menyimpulkan bahwa konten semacam itu tidak layak disebarluaskan. Kesenyapan Sudan, dengan demikian, tidak berhenti pada jurnalis yang tak bisa masuk, tetapi juga menyangkut suara-suara dari dalam yang terus berteriak, namun diperlakukan oleh arsitektur informasi global sebagai bisikan. Namun keterbatasan akses tidak cukup menjelaskan semuanya, sebab dunia tetap tahu garis besarnya, dan tetap memilih untuk tidak terlalu peduli. Untuk memahami itu, kita perlu masuk ke lapisan kedua, lapisan yang bekerja di dalam kepala kita sendiri. Susan Moeller, di bukunya Compassion Fatigue, How the Media Sell Disease, Famine, War, and Death, menjelaskan bahwa empati publik bekerja seperti otot yang bisa kelelahan, dan ketika penderitaan disajikan tanpa henti, publik tidak kian peduli, tetapi kian mati rasa. Dan media yang hidup dari perhatian publik akan berhenti menyajikan apa yang tidak lagi ditonton. Sudan menanggung beban citra itu lebih berat dari hampir semua negara, sebab dalam ingatan global, ia sudah menjadi berita duka sejak lama. Kelaparan tahun 1980-an, Perang Utara Selatan, Darfur. Bagi mesin berita, penderitaan Sudan terasa seperti cerita lama yang diputar ulang, bukan peristiwa baru yang mengejutkan, dan kejutan adalah bahan bakar utama perhatian. Sementara itu, psikolog Paul Slovic, lewat serangkaian penelitiannya, menemukan gejala yang ia sebut psychic numbing atau mati rasa psikis, yaitu kecenderungan ganjil di mana kepedulian manusia malah menurun ketika jumlah korban membesar. Satu anak yang tenggelam di pantai bisa menggerakkan dunia, tetapi statistik tentang ratusan ribu kematian nyaris tak menggerakkan apa-apa. Angka-angka Sudan yang begitu raksasa, dalam logika yang menyedihkan ini, malah menjadi bagian dari alasan ia diabaikan. Lapisan ketiga adalah lapisan yang paling jarang diakui secara terbuka, yaitu hierarki. Dalam kajian media dikenal istilah hierarchy of death atau hierarki kematian. Pengamatan lama bahwa nilai berita sebuah nyawa tidak pernah setara. Nilai itu diukur dari kedekatan geografis, ekonomi, dan budaya dengan audiens. Perang Ukraina menyentuh langsung keamanan Eropa, harga energi dunia,
dan memori Perang Dingin. Sementara Gaza terhubung dengan salah satu sengketa paling emosional dalam politik global selama 70 tahun. Sudan tidak memiliki kaitan semacam itu dengan pusat-pusat perhatian dunia. Pengungsinya tidak mengetuk pintu Eropa dalam jumlah yang membuat panik, dan tidak ada diaspora besar yang mampu menggerakkan opini di ibu kota dunia. Dari sudut pandang pasar perhatian, nyawa warga Sudan sederhananya dihargai murah. Dan pasar itu bukan metafora kosong. Ia punya konsekuensi anggaran yang bisa dihitung. Permintaan dana kemanusiaan untuk Sudan dilaporkan tak pernah terpenuhi melampaui separuh, tahun demi tahun. Sementara operasi untuk konflik yang lebih tersorot menerima porsi berkali lipat lebih besar. Berbagai analisis pendanaan menunjukkan permintaan dana Ukraina relatif cepat terpenuhi pada tahun-tahun awal perangnya, sedangkan permintaan untuk Sudan yang penduduk terdampaknya berkali lipat bertahun-tahun tertahan di kisaran sepertiga hingga separuh. Perhatian pada akhirnya adalah mata uang yang menentukan siapa mendapat makanan dan siapa tidak. Sejumlah kajian liputan internasional juga mencatat bahwa porsi pemberitaan Sudan hanya sebagian kecil dari yang diterima konflik-konflik yang lebih tersorot, bahkan pada pekan-pekan ketika kota-kota Darfur sedang dibantai. Para pekerja kemanusiaan menyebut fenomena ini forgotten crisis atau krisis yang terlupakan. Sebuah kategori resmi yang setiap tahun diisi oleh nama-nama yang hampir selalu sama dan hampir selalu berada di Afrika. Barangkali di titik ini kita perlu berhenti sejenak dan mengalihkan tatapan dari Sudan ke arah staying yang jauh lebih tidak nyaman, yaitu ke arah kita sendiri. Sebab jika perhatian adalah yang menentukan siapa hidup dan siapa mati, maka kesenyapan yang membunuh itu bukan sepenuhnya sesuatu di sana, di seberang gurun. Ia juga cermin dari kemana tatapan kita sepanjang ini tak pernah tertuju. Dan ada lapisan keempat yang membuat kesenyapan ini kian pekat, yaitu kepentingan negara-negara yang justru diuntungkan olehnya. Perang Sudan tidaklah terisolasi. Ia sebuah perang proksi yang dibiayai dengan sangat baik. Sejumlah investigasi, termasuk oleh Global Witness dan Otoritas Sanksi Amerika Serikat, menelusuri jaringan perusahaan yang membeli emas dari wilayah kekuasaan RSF dan memasok senjata melaluinya, dan jaringan itu berkali-kali bermuara di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara yang secara resmi selalu membantah keterlibatannya. Di sisi lain, militer Sudan ditopang Mesir, sementara berbagai laporan juga menyebut peran tentara bayaran Rusia dan pasokan senjata dari beberapa negara lain di kedua sisi. Emas Sudan tetap mengalir ke pasar dunia, ladang-ladangnya tetap ditanami untuk ketahanan pangan negara lain, dan pelabuhannya tetap diperebutkan investor. Bagi para pemain ini, perang yang senyap adalah perang yang nyaman, sebab sorotan internasional hanya akan mempersulit bisnis. Di balik sunyinya perang ini, dengan kata lain, ada pihak-pihak yang memang lebih tenang bila dunia terus menonton ke arah lain. Namun tentu saja, gambaran ini tidak sepenuhnya hitam putih, dan kita perlu jujur melihat sisi lainnya. Sebab dunia tidak sepenuhnya diam. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada para komandan dan jaringan perusahaan kedua belah pihak, dan pada awal 2025 secara resmi menyatakan bahwa RSF telah melakukan genosida. Konferensi-konferensi donor tetap digelar. Badan-badan PBB dan organisasi seperti Dokter Lintas Batas tetap bekerja di lapangan dengan risiko luar biasa. Sementara media besar sesekali menembus kegelapan itu lewat liputan investigasi yang penting. Dan jaringan relawan lokal Sudan yang dikenal sebagai Emergency Response Rooms atau ruang-ruang respons darurat menjalankan dapur umum di tengah kota yang terkepung. Sebuah solidaritas akar rumput yang oleh banyak pihak dinilai layak mendapat penghargaan kemanusiaan tertinggi. Sebagian pembelaan media pun ada benarnya. Meliput Sudan memang terasa lebih sulit dan lebih mahal ketimbang meliput konflik yang punya akses. Lagi pula, perhatian global bukanlah obat mujarab. Darfur 2 dekade lalu membuktikan bahwa kampanye kesadaran yang riuh sekalipun tidak otomatis menghentikan kekerasan. Namun, pengakuan yang jujur atas semua itu tetap menyisakan satu fakta yang sulit disangkal. Ketiadaan perhatian membunuh dengan caranya sendiri, lewat dana bantuan yang tidak terkumpul, lewat tekanan diplomatik yang tidak pernah terbentuk, dan lewat rasa aman para pelaku kekejaman bahwa tidak ada yang sedang menonton. Alex Dual, di bukunya Mass Starvation, The History and Future of Famine, menunjukkan bahwa kelaparan besar di era modern hampir tidak pernah terjadi karena alam semata, melainkan karena keputusan manusia,
dan bahwa kelaparan sebagai senjata hanya bisa bekerja sempurna di tempat yang luput dari sorotan. Sudan hari ini adalah laboratorium paling telanjang dari tesis itu. Dan pada titik ini, kita bisa melihat gambar utuhnya. Perang ini melampaui perebutan kekuasaan antara dua jenderal. Ia titik temu dari semua hal yang telah kita telusuri. Negara warisan kolonial yang tak pernah selesai dengan pinggirannya. Milisi yang dibesarkan lalu lepas kendali. Ekonomi emas yang membiayai kekerasan. Pasar politik yang memperdagangkan loyalitas. Dan pasar perhatian global yang memutuskan tragedi ini tak cukup menarik untuk ditonton. Sebuah kota bisa dikepung selama 500 hari, tepat karena semua lapisan itu bekerja bersamaan dalam senyap yang nyaris sempurna. Dan barangkali di titik inilah letak persoalan yang paling mengganggu. Selama ini kita percaya bahwa di zaman ketika setiap orang menggenggam kamera, kekejaman besar tidak mungkin lagi terjadi tanpa disaksikan dunia. Sudan menunjukkan bahwa keyakinan itu keliru. Kekejaman terbesar abad ini malah berlangsung di depan satelit yang merekamnya dari orbit. Sementara umat manusia menonton hal lain di layarnya masing-masing. Rekamannya ada, saksinya berjumlah miliaran, dan tetap saja tak ada yang menoleh. Maka pertanyaannya mungkin bukan lagi mengapa dunia melupakan Sudan. Pertanyaannya, berapa banyak Sudan-Sudan lain yang sedang berlangsung hari ini, di tempat-tempat yang bahkan tak pernah kita ketahui namanya, menunggu ditemukan sejarah, jauh setelah semuanya terlambat.